ada seseorang yang diberi oleh bokapnya atau orang tuanya uang 10 juta atau dikasih saudaranya hibah nih ya. Saya kasih kamu uang 10 juta, silakan buka bisnis. Nah, kita buka bisnisnya apa yang gampang sih? Jual beli motor bekas misalnya. Ini biar saya gampang menceritakan ke teman-teman semua. Jual beli motor bekas, modalnya 10 juta. Ingat ya, modalnya 10 juta, bisnisnya jual beli motor bekas. Setelah uang diterima, mulai mencari nih, siapa yang mau jual motor bekas. Ternyata ada teman yang nawarin 2 unit pula ya, 2 unit motor bekas, dan dia jual 3 juta satu unitnya. Satu unit 3 juta. Ingat, 2 unit, satu unitnya 3 juta. Berarti modalnya 3 juta satu unit, dia beli 2 berarti 6 juta. Dari uang 10 juta tadi dia keluarkan 6 juta untuk bayar beli motor. Motor tadi adalah dagangannya, berarti motor itu adalah stok dia ya, stok dagangan. Nah, untuk mengangkut motor itu sampai ke rumahnya dibutuhkan sewa mobil pickup. Ya, sewanya itu 150.000. Nah, ini ceritanya ya, sewanya 150.000. Sampailah di rumah membawa 2 unit motor tersebut. Sesampainya di rumah, baru mau masukin motornya, ada tetangga tanya, lu ngapain beli motor 2 unit sekaligus? Ini om, saya mau dagang motor second, kayak gitu. Berapa you jual? Kalau tunai saya jual 4 juta deh, sama tetangga ini. Ternyata tetangga itu tertarik dan langsung ngambil uang 4 juta, dikasihnya 4 juta tersebut, dan motor 1 diambil. Tinggal 1 lagi dong. Ya, berarti tinggal 1 lagi. Langsung terjual nih 1 unit. Dijualnya 4 juta. Tadi modalnya berapa? Modal 1 motor 3 juta. Untungnya berapa jadi? Untung 1 juta 1 motor ya. Nah, tinggal 1 motor lagi. Melihat ada transaksi, tetangga lainnya ikut nimbrung. Ditanya, ini apa? Jual motor. Berapa 1? 4 juta aja, murah. Saya mau, kata tetangga satunya, tapi saya baru pegang uang 2 juta. Bisa nggak 2 jutanya nanti pas gajian? Nah, ini cerita yang terakhir, yang kelima ya. Cerita yang terakhir ke-6 ini. Jadi, motor yang satunya dibeli juga oleh tetangganya, seharga 4 juta juga, tapi dia baru ada uang 2 juta. Yang 2 juta lagi sisanya nanti saat gajian. Oke, sekarang teman-teman resapi cerita ini, ingat ya, supaya nanti di lapangan keuangannya teman-teman bisa mengikuti. Oke, bisa ngikutin ya, bisa meresapi ceritanya. Jual beli motor bekas, modalnya 10 juta, pertama beli 2 motor, 1 motornya 3 juta, berarti dia 6 juta ngeluarin duit, sisa duit dia 4 juta. Dia bawa motor dengan sewa pickup, sewanya 150.000, sampai di rumah ada yang beli 4 juta tunai, dia terima uang 4 juta, motornya diambil 1, tinggal 1 sisa. Yang 1 motor lagi sama dijual juga 4 juta, tapi dibayar 2 juta dulu, 2 jutanya nanti saat gajian. Bisa ngikutin teman-teman ya, alur cerita sederhana, teman-teman harus ingetin. Nah, sekarang saya masuk ke sistem keuangannya sekarang ya. Silakan diikutin ya. Nah, tadi jual 2 motor berarti ya. Ada 2 motor yang dijual. 1 motor dijual 4 juta. Berarti 2 motor berapa? Ada berapa nih? Penjualannya 8 juta. Ya, benar ya. 1 motor 4 juta. 2 motor 8 juta. Modalnya tadi berapa? Harga pokok penjualannya. Dia beli motor satunya 3 juta. Berarti modalnya 2 motor 6 juta. Oke, bisa ngikutin teman-teman. Saya pelan-pelan nih. Dia hari itu beli motor 2, jual juga 2. Dia jual 8 juta dua-duanya, tapi modal dia 6 juta. Keuntungannya berapa? Berarti keuntungannya 2 juta. Oke. Ingat, tadi ada biaya. Biaya apa? Biaya angkut motor. 150.000 sewa pickup. Berarti ini masih keuntungan kotor, karena belum dikurangin biaya. Nah, biayanya 150.000. Sehingga sederhananya ya, saya asumsikan lain nggak diperhitungkan dulu, karena ini usaha baru. Laba bersihnya 1.850.000. Bisa ngikutin? Nah,
Ini yang namanya laporan laba rugi. Oke, bisa ya, ikutin ya teman-teman. Nah, sekarang ini harus disimak dengan seksama ya penjelasan berikut ini. Kalau ini laporan laba ruginya, sederhana banget. Saya yakin teman-teman bisa ngikutinnya. Dan ini bisa diterapkan nanti di usaha masing-masing. Tapi kali ini saya akan jelaskan yang sedikit kompleks ya teman-teman, coba concern untuk mengikutinya. Ingat cerita tadi, jual beli motor bekas. Sekarang saya akan buatkan laporan neracanya. Ya, ini lebih kurang neraca. Nanti saya jelaskan item-item neraca ini secara komplit ya. Sekarang terima dulu ini neraca, ada kas dan bank, ada piutang. Saya ini dulu. Ini ada kas dan piutang. Piutang, ada persediaan, ada aktiva tetap. Ya, aktiva tetap itu bisa motor, bisa kendaraan yang digunakan untuk bisnis, bisa kios. Kemudian ini semua namanya total aktiva aset kita. Kemudian di bawahnya, biasanya ini nanti sebelah kanan ya yang ini ya. Biasa samping kanan, tapi di sini saya buat ke bawah. Ada hutang, ada modal, ada laba. Dan hutang, modal, dan laba namanya pasipa atau kewajiban. Kalau ini aset, ini kewajiban. Nah, bagaimana hubungannya dengan cerita tadi? Ya, saya kaitkan dengan cerita tadi ya, teman-teman. Ini yang harus disimak dan pertama, dia terima uang 10 juta dari orang tua atau saudara, uang hibah, disuruh bisnis. Berarti dia pegang modal 10 juta, dikasih modal. Modal tadi bisa dalam bentuk uang tunai atau uang tersebut diletakkan di rekening bank. 10 juta ya teman-teman, 10 juta di modal, kemudian uang ini 10 juta ini diletakkan dalam kas dan bank. Berarti aktivanya 10 juta, pasifanya pun 10 juta. Balance-nya sama ya 10 juta ya. Antara aktiva dan pasifa harus sama. Kalau dia beda berarti ada selisih, salah hitung. Ini langkah pertama. Cerita yang kedua apa tadi? Dia belikan motor 2 unit ya. Uang 10 juta dibelikan 2 unit motor sebesar 6 juta. Berarti motor tadi kan stok atau persediaan ya teman-teman. Ini salah tempatnya ya. Ini kagak ke bawah dikit ya, 6 juta ini harusnya di bawah sedikit ya. Di persediaan ya. Ini kebalik ya. Antara piutang persediaannya. 6 juta. Berarti uang kasnya berkurang dong. Udah beli motor 6 juta berarti uang kasnya menjadi 4 juta. Masih sama 10 juta ya. Masih sama 10 juta. Nah, kemudian motornya diangkut, sewa, pickup sebesar 150.000. Dia belum jualan, tapi sudah keluarkan biaya. Masih rugi dong kalau gitu ya. Kita hari ini belum dagang nih, tapi ngeluarin biaya. Berarti penjualannya masih nol, keluar biayanya 150.000. Berarti rugi. Berarti 4 juta tadi dikurangi 150.000, sehingga totalnya kerugiannya 150.000, nih labanya masih minus nih, sehingga total aktivanya menjadi 9.850.000, di pasifa juga menjadi 9.850.000. Masih rugi dulu nih, belum ada jualan sudah keluarin biaya sewa pickup. Sampai di rumah, ada tetangga beli motornya sebesar 4 juta tunai. Berarti dia terima uang tunai nih 4 juta. Motornya berkurang 1. Ya. Berarti motornya tinggal 3 juta. Uang tunainya bertambah 4 juta menjadi 7 juta 850. Sehingga total aktifnya menjadi 10 juta 850. Jual satu motor, modalnya 3 juta, jualnya 4 juta, untungnya 1 juta dong. Nah, karena ada labanya minus 150, maka keuntungan 1 juta dikurangi dulu biaya yang 150, tinggal 850.000. Sehingga total pasifanya sama, tetap 10 juta 850. Nah, kejadian kedua, motornya tetap dibeli 4 juta, tapi uang yang diserahkan adalah 2 juta. 2 jutanya lagi piutang, artinya dibayar nanti saat gajian. Berarti motornya sekarang habis ya. 0 motornya, uang kasnya bertambah 2 juta dong ya, bukan 4 juta, karena baru dikasih 2 juta, berarti uang kasnya jadi 9 juta 850. Yang 2 juta lagi masuknya ke piutang ya, ini kebalik ya teman-teman, ke piutang, sehingga
total aktifanya menjadi 11.850.000. Nah, bertambah dong untungnya 1 juta lagi. Benar nggak? Motor yang kedua kan untung 1 juta lagi. Motor yang pertama untung 1 juta, tapi ada biaya 150, jadi dikurangin kan, jadi 850. Sekarang murni 1 juta keuntungan. Berarti sekarang keuntungannya menjadi 1.850.000. Sehingga total pasifannya dengan aktiva sama. Bisa ngikutin? Sederhana. Kalau nanti yang nggak bisa ngikutin bilang ya. Ini namanya neraca. Tuh. Sederhana kan teman-teman? Laporan keuangan itu ada laba rugi dan ada neraca. Oke. Bisa ngikutin teman-teman semua? Ada yang mau nanya dulu? Silakan raise hand kalau ada yang mau nanya dulu. Di situ kita praktek pembuatan laporan keuangan. Belum ada yang mau nanya? Kalau mau nanya silakan raise hand ya teman-teman. Tidak harus nanti, mau sekarang pun raise hand-nya mau nanya, nanti saya minta teman-teman untuk bertanya. Oke. Untuk berikutnya saya akan jelaskan dulu per item. Nih. Artinya masing-masing ya di neraca itu ya, kalau biasanya supaya teman-teman ingat, neraca itu ada bagian kiri dan ada bagian kanan. Kalau tadi atas bawah saya buat ya, ada bagian kiri, ada bagian kanan. Bagian kiri namanya aktiva atau aset, bagian kanan namanya pasifa atau kewajiban. Oke, bagian kiri ada 2 besaran, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Apa maksudnya aktiva lancar? Adalah aset yang terus berputar sebagai modal. Modalnya teman-teman apa sih? Ada uang kas dong pasti. Ya, tagihan-tagihan, penjualan tuh diterima menjadi uang tunai atau masuk ke bank, itu uang kas. Itu modal teman-teman. Ada piutang, ada tagihan teman-teman yang belum dibayar orang, itu juga modal. Ada stok atau persediaan, ya. Itu juga masuknya di aktiva lancar. Nah, kemudian apa lagi yang menjadi modal teman-teman semua? Aktiva tetap. Aktiva tetap ini adalah aset yang mendukung usaha teman-teman. Misalkan kita dagang bakso, ada gerobak, masuknya di peralatan perabotan kalau gerobak bakso. Kita punya kios ya, masuknya di tanah dan bangunan. Kita punya mobil yang nganterin produk kita. Kita punya kendaraan. Oke. Ya ada 3 nih ya. Tanah, bangunan, tapi ini yang punya sendiri, bukan yang sewa yang masuk di sini ya. Yang di teman-teman beli ya, punya sendiri, bukan yang disewa. Oke. Nah, akumulasi penyusutan nanti saya jelasin ya, supaya teman-teman tidak bingung nantinya. Kemudian sebelah kanan ada yang namanya hutang jangka pendek, ada yang namanya hutang jangka panjang, dan modal. Apa itu hutang jangka pendek? Hutang yang kita ambil, kita terima, yang jangka waktunya di bawah 1 tahun. Contohnya misalkan, teman-teman dagang, misalkan punya warung, di warung lah ya, jual sembako, beli beras ke pasar, dijual di tetangga. Nah, beli beras ke pasarnya ini kan kalau kita tempo, itu namanya hutang usaha. Ya. Ke agen beras kita beli nih, karena sudah kenal lama, oke tempo seminggu. Berarti kita punya utang usaha. Kenapa dikatakan utang usaha? Karena berasnya mau kita jual lagi. Bagian daripada usaha kita hutangnya. Ya, nggak mungkin dong ya, temponya dikasih 1 tahun, di atas 1 tahun, pasti temponya paling seminggu, paling lama sebulan. Ini masuknya utang jangka pendek kalau utang usaha. Teman-teman ada modal dari bank, terima pinjaman modal usaha yang jangka waktunya di bawah setahun. Masuk di sini, biasanya kredit modal usaha. Atau ada hutang lain-lainnya tidak ada kaitan dengan bisnis. Misalkan kita lagi nggak ada duit, anak sakit perlu masuk rumah sakit 2 juta, kita pinjam tetangga mau pinjamin kita karena kita punya usaha, masuknya di hutang lain-lain. Berikutnya hutang jangka panjang. Nah, ini artinya hutang yang jangka waktunya di atas 1 tahun. Yang jangka waktunya di atas 1 tahun ya. Misal contoh apa? Teman-teman beli motor, kredit investasi ya, beli motor jangka waktunya 3 tahun. Nah, masuknya di sini di hutang jangka panjang. Beli kios tempo 8 tahun. Nah, masuknya juga kredit investasi. Jadi hutang yang jangka waktunya lebih dari
1 tahun. Nah sekarang di item terakhir adalah modal. Tadi cerita jual beli motor bekas, ada modal pertama kali itu 10 juta. Itu masuknya di modal saham. Jadi kalau bahasa UMKM-nya kan, kalau UMKM lebih banyak kepada usaha perorangan, saham ini adalah modal pertama kali buka usaha. Masih ingat nggak teman-teman? Modal pertama kali buka usaha. Kalau nggak ingat lagi, ya nanti kita coba balanskan ya. Laba ditahan atau keuntungan ditahan adalah keuntungan yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Sekarang tahun 2006. Nah, laba ditahan ini adalah keuntungan tahun 2025 yang dijadikan modal lagi, yang nggak diambil. Ya. Atau akumulasi 2025, 2024, 2023 yang keuntungannya tidak ditarik dan dijadikan modal. Ini adalah laba ditahan. Dan laba berjalan ini adalah keuntungan yang terjadi di tahun laporan. Sekarang tahun 2026. Berarti laba atau keuntungan yang terjadi di 2026 dari mulai 1 Januari sampai nanti 31 Desember 2026. Jadi kalau teman-teman buat laporan penjualan hari ini, dia masuknya di laba berjalan. Nah, ini semua dicotrakan menjadi yang namanya pasipa. Ada yang mau nanya, teman-teman? Sebelum saya praktek, habis ini kita praktek. Silakan kalau mau nanya seputar keuangan dulu ya, nanti pertanyaan bebas setelah praktek. Ya, silakan. Ibu Helmiati atau Pak Helmiati, silakan. Dibuka suaranya. Bisa, udah bisa. Ya, Assalamualaikum Pak Teddy. Mau tanya Pak Teddy tadi yang sebelah kiri ya, itu kan ada antara lain kan stok ya, stok kita dan juga stok kita yang di dalam atau di tempat produksi dan stok yang ada di toko ya. Nah itu gimana Pak? Stoknya itu nilainya itu harga apa? Harga jual kah atau harga pokok APP? Yang kita masukkan ke dalam itu, ke dalam ya. Ya. Oke, Ibu. Iya Pak, itu Ibu apa produknya apa Ibu? Rendang kemasan Pak. Oh iya. Jadi saya ada itunya kan penjualannya macam-macam Pak. Ada yang di marketplace kan biasanya cuma 2 hari ya kan. Kalau yang di toko, masuk toko itu biasanya sebulan Pak. Sebulan terus. Di toko punya Ibu sendiri atau Ibu titip? Bukan. Ini konsinyasi Pak. Nah itu kan paling cepat 1 bulan itu kan, 1 bulan kadang-kadang 2 bulan gitu kan. Nah itu kan kita punya stok di sana gitu kan Pak. Dan nanti stoknya kan kepotong kalau ada yang laku, yang terjual gitu kan. Nah pertanyaan saya, apakah sama nih harga yang stok kita yang di rumah yang kita ini yang siap buat dijual sama stok yang ada di toko yang sedang dalam itu konsinyasi gitu Pak, itu sama nggak nilainya? Maksudnya harganya ya. Oke, yang namanya stok, nilai yang dimasukkan di neraca itu sama Bu, adalah nilai berapa sih harga modal Ibu dalam membuat 1 paket rendang itu ya. Modal, jadi belum termasuk margin ya Pak? Belum termasuk ya, margin nanti itu harga jual Ibu ya. Margin itu nanti masukin di laba Bu nantinya ya. Jadi dia benar-benar harga modal. Tadi beli motor 3 juta, ya benar-benar modalnya 3 juta. Nanti gitu. Jualnya 4 juta, itu adalah keuntungannya Bu. Iya. Nah, ya, jadi mau dimanapun tempatnya, mau di rumah, produknya atau di toko. Di toko gitu tetap dijual sebagai harga modal